Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 28. Beberapa saat kemudian, Handi kembali datang bersama seorang wanita yang benar-benar cantik datang dengan dua pengawalnya. Mata Aditya sampai tak berkedip melihatnya. Sonya sampai merasa cemburu. Ia sengaja memeluk erat Aditya di hadapan wanita itu, untuk menegaskan bahwa lelaki itu miliknya. "Apa benar kamu Aditya Saputra?" tanya wanita yang tak lain adalah Elisa. Ia sangat penasaran dengan sosok suami Syahnas, sampai meminta orang untuk mencari informasi tentang lelaki itu. Awalnya ia heran karena menurut informasi, Aditya berada di kota yang sama. Padahal pengakuan Syahnas mengatakan, suaminya bekerja di luar kota. Keanehan berikutnya, ia mendatangi perusahaan tempat Aditya bekerja, namun katanya sudah dipecat. Seseorang mengatakan, Aditya sering mendatangi sebuah klub malam. Sehingga ia datang ke sana untuk menemuinya. Ia lebih syok lagi, saat melihat Aditya tengah bermesraan dengan wanita lain. "Iya, benar, aku Aditya Saputra. Ada urusan apa kamu mencariku?" tanya Aditya. Ia benar-benar tidak mengenal wanita itu. "Apa kamu suaminya Syahnas?" tanya Elisa memastikan. "Dia sudah bu." Sebelum Sonya selesai bicara, Aditya membungkam mulut wanita itu. Ia merasa ada sesuatu yang menarik karena wanita itu menyebutkan nama Syahnas. Aditya menyunggingkan senyuman manisnya. "Kamu benar, aku suaminya Syahnas. Apa ada sesuatu yang terjadi padanya?" tanyanya. Elisa ingin tertawa, ternyata ekspektasinya terhadap lelaki itu salah besar. Ia kira Aditya orang yang baik-baik, ternyata Aditya lelaki gila yang hobi main wanita. "Apa istrimu tahu kelakuanmu seperti ini? Istrimu bekerja mati-matian, tapi kamu malah sibuk bersenang-senang dengan wanita lain," sindir Elisa. Aditya mengerutkan dahinya. Sonya hendak kembali berbicara, namun Aditya kembali membungkam mulutnya. Ia tak mau Sonya ikut campur. "Sepertinya kamu sangat mengenal istriku. Memangnya kamu siapa?" "Syahnas tak pernah cerita punya teman sepertimu," pancing Aditya. "Syahnas bekerja di rumahku. Sekarang dia sedang hamil, kamu juga pasti tidak tahu," kata Elisa dengan ketus. Wajah Aditya seketika menjadi berseri. Ia merasa semua semakin menarik. "Apa kamu istrinya Jendra?" "Ah, maksudku, Tuan Jendra?" tanyanya. Elisa kaget bahwa Aditya mengenal suaminya. "Kenapa kamu bisa tahu?" tanyanya penasaran. Aditya memasang senyuman manisnya. "Tentu saja aku mengenalnya, dia lelaki baik yang sudah mau memberikan pekerjaan kepada istriku. Dia juga menjaganya dengan sangat baik di rumahnya. Aku tidak menyangka, akan bertemu dengan istri dari Tuan Jendra." Aditya memiliki rencana lain. Ia merasa punya jalan, untuk mengatasi segala masalahnya dengan masuk kembali dalam keluarga itu. "Jadi, kamu sudah tahu kalau Syahnas bekerja di rumahku, tapi kamu melakukan hal ini di belakangnya?" guman Elisa. "Aku hanya iseng saja, Nyonya. Lelaki memang terkadang butuh hiburan di luar. Mungkin suamimu juga pernah melakukannya," kata Aditya. "Hah? Suamiku bukan tipe lelaki sepertimu," kilah Elisa. Aditya hanya tersenyum. Keluguan wanita itu bisa ia manfaatkan untuk keuntungannya. "Apa maksudmu bilang seperti itu kepada wanita tadi? Kamu kan sudah bercerai dengan istrimu." Sonya marah-marah, ia memukuli dada Aditya dengan kesal. Setiap kali ia ingin bicara, Aditya selalu membungkam mulutnya di hadapan Elisa. "Tenang dulu, dengarkan penjelasanku," kata Aditya. Ia meraih tangan Sonya agar berhenti memukulinya. "Kamu sudah janji mau menikahiku, Aditya?" seru Sonya. "Iya, iya. Aku ini lelaki yang tepat janji, Sonya. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan menikahimu. Tapi, menikah juga butuh biaya. Aku akan mendapatkan uang lagi dengan memanfaatkan Syahnas," ucap Aditya sembari menyeringai. "Maksudmu bagaimana?" tanya Sonya penasaran. "Dengar ya, sayang. Aku yakin istri Jendra itu belum tahu, kalau Syahnas adalah simpanan suaminya. Aku akan memeras Jendra dengan menggunakan hal itu untuk mendapatkan uang.
Setelah itu, aku akan menikahimu, kata Aditya dengan liciknya. Setelah pertemuannya dengan Aditya waktu itu, Elisa menjadi kasihan setiap kali melihat Shahnaz bekerja. Apalagi kondisinya sedang hamil. Ia bahkan memerintahkan Mamita untuk memberi pekerjaan yang ringan kepada wanita itu agar tidak kelelahan. Ia sudah mencoba berbicara kepada Jendra untuk memberikan cuti saja pada Shahnaz. Mereka bisa tetap membayar separuh gajinya selama cuti, sehingga Shahnaz bisa fokus pada kehamilannya. Namun, entah mengapa Jendra menolak dan menginginkan Shahnaz untuk tetap bekerja di sana. Hai, lagi siram bunga, ya? Elisa mendekati Shahnaz, yang tengah menyemprotkan air ke tanaman di kebun samping. Ah, nyonya muda. Iya, saya sedang menyirami tanaman. Seharian baru diberi pekerjaan ini saja oleh Mamita, kata Shahnaz dengan sungkan. Semenjak ia hamil dan keluar dari rumah sakit, Mamita tidak lagi memberikan banyak pekerjaan kepadanya. Ia hanya diberikan pekerjaan yang ringan dan santai. Perutmu masih belum kelihatan membesar. Elisa fokus memandangi perut Shahnaz. Kandungan saya baru memasuki usia kehamilan 16 minggu, jadi belum terlalu kelihatan. Shahnaz mengusap perutnya sendiri. Kehamilannya ternyata menghadirkan perasaan bahagia dalam dirinya. Ia yang awalnya ingin hamil hanya agar bisa segera terlepas dari Jendra, kini sangat mencintai bayi di dalam kandungannya. Pasti berat ya, rasanya hamil jauh dari suami. Apalagi kamu harus tetap bekerja begini. Padahal aku sudah bilang pada Jendra untuk memberimu cuti, agar kamu bisa tinggal bersama suamimu selama hamil, kata Elisa. Senyuman di wajah Shahnaz pudar. Ia lupa, jika Elisa menganggap dirinya masih istri Aditya. Padahal ia suka berada di sana, karena ayah dari bayinya bisa dekat dengannya. Jendra menjadi lebih perhatian selama ia hamil. Ah, itu tidak perlu. Saya lebih suka bekerja untuk mengisi waktu, kilah Shahnaz. Elisa menatap Shahnaz dalam-dalam. Apa kamu sudah memberitahu suamimu tentang kehamilanmu ini? Pancingnya. Tentu saja sudah, Nyonya, jawab Shahnaz dengan kikuk. Ia semakin tidak nyaman berbicara dengan Elisa membahas hal-hal pribadinya. Elisa mengerutkan dahi. Lalu, bagaimana respon suamimu mendengar kabar kalau kamu hamil? Tanyanya lagi. Tentu saja dia sangat senang, Nyonya. Mana ada suami yang tidak senang mendengar istrinya hamil, kilah Shahnaz. Ia kembali menyemprotkan air dari selang pada tanaman untuk mengurangi ketegangan. Lalu, kenapa aku tidak melihat dia menjengukmu bareng sebentar? Tanya Elisa. Ia seakan tidak puas dengan jawaban yang selalu dilontarkan. Shahnaz mulai kelimpungan untuk mencari alasan. Ah, tidak apa-apa, mungkin suami saya masih sibuk. Yang penting saya dan anaknya sehat, dia akan senang, kilahnya. Bagus kalau sibuk bekerja, takutnya malah dia sibuk dengan wanita lain selama kamu tidak ada, kata Elisa. Shahnaz tersenyum, saya mempercayainya, Nyonya, jawabnya singkat. Elisa merasa menyerah untuk memberi kode kepada Shahnaz. Ia takut jika memberitahu apa yang diketahuinya akan membuat Shahnaz syok dan berpengaruh pada kehamilan wanita itu. Baiklah, kalau begitu, teruskan pekerjaanmu. Aku mau pergi keluar sebentar untuk berbelanja. Apa kamu mau ikut? Tanya Elisa. Tidak, Nyonya. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan ini dulu, Shahnaz menolak dengan nada lembut. Ya sudah, aku pergi dulu, pamit Elisa. Ia berbalik badan dan berjalan meninggalkan Shahnaz. Shahnaz, pergi ke ruang kerja sekarang, Tuan menunggumu. Tak berselang lama dari kepergian Elisa, Mamita datang memberitahukan hal itu. Shahnaz segera menyudahi pekerjaannya dan menuju rumah utama untuk menemui Jendra. Sini, sini. Bumilku, panggil Jendra agar Shahnaz duduk di sofa sebelahnya. Shahnaz mengembangkan senyum. Ia mendekat dan duduk di sebelah lelaki itu dalam posisi bergelayut manja. Jendra memberikan pelukannya. Seharian ini kamu ngapain aja? Tanya Jendra. Tidak banyak, aku hanya malas-malasan di kamar. Tadi sedang menyiram bunga, jawabnya. Jendra mengelus perut Shahnaz yang mulai sedikit membuncit, meskipun tidak terlalu kelihatan. Rutinitas itu seakan sudah menjadi kebiasaan untuknya, setelah tahu Shahnaz hamil. Sehat-sehat ya, jagoanku, katanya.
Mas, belum tentu anak kita laki-laki, loh, kata dokter, untuk lebih memastikannya menunggu 18 minggu usia kandungan, tepis Syahnas. Tapi aku yakin kalau anakku ini cowok, kata Jendra kekeh. Ia terus mengelus perut Syahnas dengan bahagia. Mas, tadi Elisa membahas tentang suamiku. Dia kira aku masih istrinya Aditya, lapor Syahnas. Jendra tidak terlihat senang mendengar hal itu. Dia sepertinya khawatir pada kondisiku yang sedang hamil dan ingin aku dekat dengan suamiku, kata Syahnas. Jendra mendekapnya dengan lembut. Kamu di sini sudah tepat, karena kamu bisa dekat denganku. Ayah dari anak yang sedang kamu kandung, tuturnya. Perkataan Jendra sedikit membuat Syahnas senang. Namun, ia seakan berharap lebih seandainya saja Jendra juga menjadi suaminya, bukan sekedar ayah biologis anaknya. Kenapa sih kita tidak mendatangi dia langsung saja ke perusahaan? Tanya Sonya sembari menghisap rokoknya. Siang ini, ia menemani Aditya pergi untuk menemui Jendra. Mereka menunggu di gang sebuah restoran yang tak jauh dari kantor Jendra. Sonya menyandarkan punggungnya pada dinding sambil menikmati udutnya. Aditya melakukan hal yang sama di sampingnya. Aku tidak mau timbul kecurigaan oleh orang-orang. Pasti sudah banyak yang tahu, kalau sekarang ini aku pengangguran gara-gara Jarwi sialan itu. Kata Aditnya dengan sedikit mengumpat. Lagian, kamu bisa-bisanya percaya dengan mudah pada orang seperti dia. Sudah banyak hal kamu lakukan, tapi dia menendangmu begitu saja, kesal Sonya. Ia masih ingat betapa pontang-pantingnya Aditya, dalam upaya menjaga perusahaan yang dirintis bersama Jarwis. Ketika perusahaan kekurangan modal, Aditya yang bersusah payah mencari suntikan dana. Mau bagaimana lagi? Awalnya Jarwis memang sangat bermulut manis. Aditya menyesap udutnya dalam-dalam, berusaha menenangkan stres yang dialaminya. Tuh, Jendra sepertinya sudah keluar dari perusahaan mau ke restoran, kata Sonya sembari memberi kode pada Aditya. Aditya membuang sisa rokoknya, lalu menginjak puntungnya. Ia merasa senang bisa melihat Jendra keluar dari perusahaan. Tunggu di sini, aku akan menemuinya dulu. Kata Aditya dengan seulas senyuman yang mengembang di bibir. Aku ikut, rengek Sonya. Jangan, nanti urusannya tambah repot, ujar Aditya menolak kemauan Sonya. Ia berjalan sendirian meninggalkan Sonya di sana. Aditya mengikuti arah Jendra, yang ia teba akan menuju ke restoran seperti biasa. Aditya memperhatikan penampilannya yang tampak cukup rapi. Ia tidak bisa berpenampilan gembel untuk menemui Jendra, apalagi masuk restoran yang cukup terkenal itu. Seperti biasa, Jendra menuju ke ruangan khusus untuk menikmati makan siang didampingi oleh asistennya. Jendra, seru Aditya, sebelum pelayan menutup pintu ruangan yang akan dimasuki Jendra. Jendra menoleh. Raut wajahnya terlihat kesal ketika melihat keberadaan Aditya di sana. Sementara, Aditya tampak kegirangan. Dengan semangat ia mempercepat langkah menghampiri Jendra. Asisten Jendra mencegahnya karena dianggap mengganggu. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan padanya, kata Aditya mencari alasan. Katakan saja cepat. Jangan membuang waktuku. Pinta Jendra, yang tidak suka berhadapan dengan lelaki itu. Aditya menyeringai, aku tidak bisa sembarang berbicara di sini. Ini menyangkut istrimu, Elisa, ucapnya. Kini giliran Jendra yang terkejut, ia tidak menyangka Aditya akan tahu tentang istrinya. Beri aku waktu sebentar saja untuk bicara denganmu. Bagaimana? Apa kamu setuju? Soalnya kalau tidak, kamu akan menyesal, ucap Aditya dengan penuh percaya diri. Jendra merasa tidak ada pilihan, ia terpaksa mengiyakan kemauan Aditya. Ia memberi isyarat kepada asisten dan pelayan untuk meninggalkan mereka berdua dulu. Wah, enak sekali hidupmu. Setiap hari menikmati makanan mewah seperti ini, ujar Aditya. Dengan tidak malunya, ia mencicipi hidangan makan siang yang akan dinikmati Jendra. Jendra hanya bisa menahan keheranannya, melihat kelakuan tidak sopan semacam itu. Sejak lama memang Aditya suka meremehkannya. Katakan saja apa yang mau kamu katakan, jangan berbasa-basi. Aku tidak suka menyia-nyiakan waktuku, kata Jendra. Mulut Aditya masih penuh oleh daging steak yang empuk dan berair. Ia mengunyahnya dengan penuh kenikmatan lalu menelannya. Aku tahu kalau Syahnas sedang hamil, ucapnya. Jendra semakin tidak paham arah pembicaraan Aditya.
Ia bingung, lelaki sampai itu bisa tahu seputar kehidupannya. Tapi, aku rasa istrimu belum tahu kalau Syahnas itu wanita simpananmu. Ternyata istrimu juga sangat cantik dan terlihat lugu. Ucap Aditya, sembari menikmati daging cincang yang nikmat di meja makan. Jendra melebarkan mata. Tangannya menggenggam erat menahan amarahnya. Ia merasa ada hal tidak baik dengan lelaki itu. Namanya Elisa, kan? Tanya Aditya memastikan. Beberapa waktu lalu, dia datang menemuiku. Dia kira aku masih belum bercerai dengan Syahnas. Dia memarahiku karena main perempuan sementara Syahnas hamil. Bagaimana kalau sampai dia tahu kalau Syahnas justru hamil oleh kamu? Pasti akan sangat seru. Hahaha. Aditya tertawa sambil memandang dengan tatapan mengejek ke arah Jendra. Bersambung.